Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di Hayat and Channel yang akan membahas tentang materi Akidah Akhlak kelas 10 keagamaan dengan judul pembahasan Asmaul Husna. Apakah arti Asmaul Husna? Kata al-asma adalah bentuk jamak dari kata al-isim yang bisa diterjemahkan dengan nama. Nama merupakan tanda bagi sesuatu sekaligus untuk dijunjung tinggi. Sedangkan kata al-husna adalah bentuk muannas atau feminim dari kata ahsan yang berarti baik. Nah, di sini penyipatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif menunjukkan bahwa nama-nama tersebut bukan saja baik, tetapi juga yang terbaik bila dibandingkan dengan yang baik lainnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya, yang pertama beliau memperkenalkan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah, sambil meluruskan kekeliruan dan kesesatan masyarakat jahiliyah pada masa itu. Bahkan perintah Iqra pada wahyu pertama mengandung pengenalan kepada Allah dalam perbuatan dan sifatnya. Allah adalah tempat untuk kita meminta, dan karenanya Allah memiliki beberapa nama yang baik yang dapat kita sebutkan dalam setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Apa saja? Tentunya kalian sudah pada tahu ya. Yang pertama adalah Al-Karim. Artinya adalah Maha Mulia atau Maha Pemurah. Kata Al-Karim mengandung makna yaitu kemuliaan serta keistimewaan sesuai dengan objeknya. Seperti contoh kata Rizkun Karim yang artinya segala yang baik atau istimewa di dalam bidang rezeki, seperti yang memuaskan dan yang halal, berdampak baik dan sebagainya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain yaitu Qaulun Karim, yang mana ini adalah ucapan yang baik pula, yaitu yang benar, mudah dipahami dan sesuai dengan pesan yang disampaikan, serta sesuai pula dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam Al-Quran, kata Al-Karim ini ditemukan sebanyak 23 kali. Ada yang mensifati rezeki, mensifati pasangan, mensifati ganjaran, mensifati malaikat, mensifati Rasulullah, mensifati kedudukan, naungan, surah, Al-Quran, ucapan, bahkan sebagai ejekan kepada manusia yang durhaka. Al-Karim adalah Dia yang Maha Pemurah dengan pemberiannya, Maha Luas dengan anugerahnya, tidak terlampaui oleh harapan dan cita, betapapun tinggi dan besarnya harapan dan cita tersebut. Dia yang memberi tanpa perhitungan. Manusia yang sempurna adalah manusia yang karim atau yang mulia, pemurah, lagi berbudi pekerti luhur. Ini berarti meneladani sifat Allah Al-Karim bukan saja dituntut untuk menekan kekikiran yang menyelimuti jiwa kita sehingga menjadi peramah dan pemurah, tetapi kita dituntut pula untuk menghiasi diri dengan
simpul-simpul ketakwaan, karena Al-Karim yaitu yang meraih puncak di dalam berbagai aspeknya, yang paling bertakwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika dia ada kebajikan sekecil zarah pun, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Quran surah An-Nisa ayat 40. Jadi Al-Karim adalah Allah yang maha mulia. Selanjutnya adalah sifat Allah atau nama Allah yang kedua, yaitu Al-Mu'min, yang artinya yang maha terpercaya atau maha mengaruniakan keamanan. Dalam Al-Quran, kata mukmin ini terulang sebanyak 22 kali. Dan hanya sekali yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tertuang dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Manusia yang meneladani Allah dalam sifat ini akan mampu memberi rasa aman dari ketakutan yang bersumber dari diri peneladan kepada semua makhluk-makhluk Allah. Bahkan setiap yang takut mengharap kiranya memperoleh dukungan dari sang peneladan guna menolak kebinasaan yang dapat menimpa pihak lain, baik menyangkut diri, agama, atau dunia mereka. Namun tentunya sebelum dia mampu melakukan hal tersebut, terlebih dahulu dia sendiri harus memiliki rasa aman dan ketenangan batin, atau dalam istilah Al-Quran, memiliki rasa sakinah, karena bagaimana ia dapat memberi rasa aman jika ia sendiri tidak memiliki rasa itu. Kemudian di sini perlu diingat juga bahwa sakinah baru dapat diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dengan jalan mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat atau bertobat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam dengan penyesalan dan dengan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal ini untuk masa yang akan datang. Kemudian disusul dengan mujahadah atau perjuangan melawan sifat-sifat jiwa yang tercela dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti kekikiran dilawan dengan kedermawanan,
Kecerobohan dilawan dengan keberanian. Egoisme dilawan dengan pengorbanan sambil memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir mengingatnya. Demikian ketenangan dan ketentraman itulah antara lain yang menjadikan seseorang bersedia mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan pribadinya, walaupun ia sendiri berada di dalam kesulitan. Rasa aman pihak lain itu terjamin walaupun yang bersangkutan tidak hadir bersamanya, sehingga ia tidak menyebutkan kejelekan orang-orang, walau kejelekan itu benar-benar bersandang atau disandang oleh saudaranya. Sebagaimana dengan firman Allah, Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud daral wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yang artinya, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Selanjutnya adalah Asmaul Husna. Yang ketiga yaitu Al-Wakil. Al-Wakil terambil dari akar kata wakala yang pada dasarnya bermakna pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan. Demikian seperti yang disampaikan oleh Ibnu Faris. Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk suatu persoalan, maka ia telah menjadikannya sebagai dirinya sendiri di dalam persoalan tersebut, sehingga yang diwakilkan atau yang mewakili melaksanakan apa yang dikehendakinya dan menyerahkan perwakilan tersebut kepadanya. Menjadikan Allah sebagai penolong berarti menyerahkan kepadanya segala persoalan. Dialah yang berkehendak dan yang bertindak sesuai dengan kehendak manusia yang menyerahkan perwakilan tersebut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya surah Ali Imran ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang yaitu Quraisy yang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kekuatan iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Quran Surah Ali Imran ayat 173. Jadi kata tawakal yang juga berakar dari kata sama dengan wakil, bukannya berarti penyerahan secara mutlak kepada Allah, tetapi
Penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusia itu sendiri. Ada kisah seorang sahabat Nabi yang menemui Nabi di masjid tanpa terlebih dahulu menambatkan untanya. Ketika Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang untanya itu, dia menjawab, "Aku telah bertawakal kepada Allah, ya Nabiku." Kemudian Nabi Muhammad meluruskan kekeliruannya tentang arti tawakal dengan bersabda, "Tambatkanlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ditegaskan lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanyalah segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hud ayat 123. Kemudian Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Matin, yang artinya yang maha kokoh atau maha teguh. Di dalam Al-Quran, kata Al-Matin hanya ditemukan sebanyak 3 kali. Ada 2 ayat yang mensifati atau menegaskan tentang kata Al-Matin ini, yaitu di dalam rencana Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangatlah teguh. Dan ayat yang kedua yang mensifati tentang rencana Allah Subhanahu wa taala ini tentang Al-Matin, yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sifat Al-Matin menurut Imam Al-Ghazali berbeda dengan sifat Qawi yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Matin yang disandang oleh Allah menunjuk kepada kekuatan-kekuatannya. Sedangkan sifat Qawi menunjuk kepada kesempurnaan kekuasaannya. Tetapi betapapun terdapat perbedaan, namun pada akhirnya kedua sifat tersebut mirip di dalam maknanya dan mirip pula di dalam konteksnya. Kemudian yang kelima yaitu Al-Jami, yang artinya adalah yang maha mengumpulkan. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Kata Al-Jami disebutkan untuk nama kota Mekah karena manusia berhimpun di sana. Hari Jumat adalah hari orang terhimpun di masjid. Begitu juga dengan Yaumil Jami, adalah hari berhimpun seluruh manusia di padang mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Sesuai dengan firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Teladan sifat Allah Al-Jami menurut Imam Al-Ghazali yaitu manusia yang wajar menyandang sifat ini adalah mereka yang dapat menghimpun dalam dirinya budi pekerti luhur yang nampak dalam tingkah lakunya dengan kesucian batin yang bersemi di dalam kalbunya. Siapa yang sempurna ma'rifatnya dan luhur budi pekertinya, itulah pertanda bahwa dia telah masuk ke dalam bilangan mereka yang meneladani sifat Allah Al-Jami ini. Seperti yang biasa tertuang di dalam doa setiap muslim, ya Allah, wahai yang maha menghimpun manusia pada suatu hari yang tidak ada keraguan akan kedatangannya, himpunlah kami dengan kebenaran bersama niat yang tulus, keikhlasan bersama kesyukuran, kewibawaan menyatu dengan rasa malu, cahaya disertai keyakinan, ilmu dengan gabungan ma'rifat, pemeliharaan, pengayoman disertai kekuatan, ketertutupan aib serta pengampunan, dan bantulah kami dalam pendengaran dan penglihatan, lidah dan kolbu, akal dan kemampuan, serta anugerahkan pula untuk kami ilmu yang bermanfaat bersama amal yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Asmaul Husna yang ke-6 yaitu Al-Adil, yang artinya adalah yang maha adil. Kata Al-Adil berasal dari kata adalah, yang terdiri dari huruf Ain, Dal, dan Lam. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus, sama, dan bengkok, berbeda. Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Sementara sebagian pakar mendefinisikan bahwa adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan saja menuntut seseorang memberi hak pihak lain, tetapi juga hak tersebut diserahkan tanpa menunda-nunda. Contohnya penundaan utang dari seseorang yang mampu membayar utangnya adalah penganiayaan. Demikian itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, menyempurnakan ciptaannya, dan menjadikannya adil dalam arti seimbang dan cenderung kepada keadilan. Demikian seperti yang disampaikan di dalam kandungan firman-Nya. Quran Surah Al-Infitar ayat ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Yang artinya, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah ini setelah meyakini keadilan ilahi dituntut untuk menegakkan keadilan
walaupun terhadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya sendiri, bahkan terhadap musuh sekalipun. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakum ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang lainnya. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.